Akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam didukung oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo tiba di Lampung untuk memulai rangkaian safari politiknya. Jokowi saudara dijadwalkan berada di Lampung selama 3 hari. Kedatangan Jokowi di bumi Ruwajurai ini disambut meriah oleh ratusan relawan dan simpatisan yang sudah memadati kawasan. Lalu sebenarnya untuk siapakah safari politik yang ditujukan Jokowi? Ini akan kami bahas bersama dengan para narasumber, termasuk topik lain yang menarik untuk dicermati adalah Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan yang menilai program makan bergizi gratis tidak direncanakan matang sejak awal. Akibatnya banyak persoalan dalam pelaksanaan yang menimbulkan polemik di muka publik. Sebenarnya langkah prioritas apa yang harus dibenahi terlebih dahulu? Kami bersiaran langsung dari Menara Kompas Jakarta hari ini 26 Juni 2026. Saya Tifa Solesa. Dan saya Audrey Chandra, langsung kita buka Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Berita pertama dari ranah kriminal, saudara. Wanita yang berprofesi sebagai caddy golf atau pramugolf diduga menjadi korban penganiayaan oleh kekasihnya sendiri di kawasan lapangan golf Modern Land, Kota Tangerang, Banten. Akibat kejadian itu, korban mengalami sejumlah luka di bagian kepala dan wajah hingga harus dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang. Peristiwa dugaan penganiayaan ini terjadi pada Selasa malam. Dari hasil visum sementara, korban terluka robek pada bagian kepala serta luka lebam pada kening, pipi, dan bibir akibat dugaan tindak kekerasan yang dilaporkan. Polisi bilang dugaan penganiayaan dipicu urusan pribadi. Ada rasa cemburu antara pelaku dan korban. Meski begitu, polisi masih mendalami kasus ini untuk memastikan motif dan rangkaian peristiwa. Saat ini Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota masih menangani perkara tindak pidana penganiayaan itu serta mengumpulkan keterangan dan alat bukti untuk mengungkap kasus ini. Menerima laporan polisi, memeriksa korban dan saksi-saksi, melakukan visum, menyita barang bukti, serta mendalami rekaman CCTV. Berinisial RA masih menjalani perawatan medis, sementara itu terduga pelaku berinisial FF masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota. Ke Jakarta, bangunan indekos dan tempat pembuangan sampah yang berada di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat ambruk Jumat pagi. Tidak ada korban dalam peristiwa, namun bangunan kos rusak parah. Peristiwa ini, saudara, sempat membuat panik warga dan menutup jalan untuk sementara. Menurut salah satu penjaga indekos, sebelum ambruk, sudah terlihat adanya tanda-tanda kerusakan seperti retakan pada dinding belakang bangunan. Meski penyebab utama ambruknya bangunan masih dalam penyelidikan, namun dugaan sementara insiden ini dipicu oleh getaran alat berat dari proyek pengerukan yang ada di dekat bangunan. Hingga Jumat siang, garis polisi masih terpasang di sekitar lokasi kejadian agar tak ada warga yang mendekati lokasi yang masih dinyatakan rawan longsor. Pada saat kejadian itu ada 5 kamar yang ada orangnya gitu. Tapi sebagian udah, ini alhamdulillah sih nggak ada korban jiwa gitu. Turun justru Pak, tuh nyelamatin diri, turun semuanya, kan panik lah semua ya, namanya pagi-pagi gitu. Sebagian besar penghuni kosnya emang udah pindah gitu ya, karena beberapa hari yang lalu emang ada keretakan gitu di belakang. Peristiwa kriminal lain datang dari Jawa Barat. Gubernur Deddy Mulyadi menyebut sayembara yang diutarakannya untuk mencari pelaku penyekapan dan penganiayaan perempuan selama 3 tahun nyatanya berhasil. Ia bilang sayembara 250 juta rupiah memberi efek psikologis kepada pelaku sehingga pelaku merasa selalu diawasi.
Ia juga bilang seluruh pelayanan kesehatan korban dijamin dan sejauh ini proses pelayanan kesehatan untuk pemulihan korban dalam 2 pekan dibutuhkan sebesar 1 miliar rupiah dan sudah disediakan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Saya pernah menyampaikan sayembara. Siapa yang bisa melihat wajahnya melaporkan Saudara Taufik Hidayat akan dikasih 250 juta. Dan ternyata berdasarkan penjelasan dari Fakapolda, sayembara ini memiliki efek psikologi terhadap tersangka, yaitu dia pergi kemanapun merasa banyak orang yang mengawasi sehingga dia mengalami kebingungan. Karena mengalami kebingungan maka dia balik lagi ke Bandung, dan setelah di Bandung akhirnya bisa ditangkap. Kemudian dari situ Pemda Provinsi Jawa Barat sudah memutuskan, pertama, bahwa terhadap korban dijamin seluruh pelayanan kesehatannya sampai sembuh. Berdasarkan catatan keuangan yang saya miliki hari ini, maka dibutuhkan dalam 2 minggu ini sebesar 1 miliar rupiah. Dan kami menyiapkannya. Tidak usah lagi cari donasi ke sana kemari, tetapi yang berdonasi dipersilahkan. Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan kekasihnya selama 3 tahun, mengaku menyesali perbuatannya. Kenapa kok tega banget sih? Sabar. Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan mengatakan polisi akan menjerat pasal berlapis terhadap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Kapolda Jabar bilang pelaku terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban mulai bulan Mei 2024 hingga bulan Juni 2026. Polda menjerat pelaku antara lain dengan pasal 446 KUHP dan pasal 451 KUHP tentang perampasan kemerdekaan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. Maksimal mungkin akan mempersangkakan tersangka dengan pasal yang seberat-beratnya. Ini mohon dukungan semuanya supaya kekerasan yang dilakukan oleh tersangka ini mendapat hukuman yang setimpal. Pasal 446 ayat 2 KUHP. Bunyinya setiap orang yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, ini 5 tahun. Kita lapis dengan pasal yang lain yang lebih berat, pasal 451 tentang penyanderaan. Ini ancaman hukumannya paling lama 12 tahun. Kondisi perempuan korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Bandung terus menunjukkan perkembangan positif. Meski masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, tim medis menyatakan kondisi fisik maupun psikis korban berangsur membaik. Namun dalam keterangan pers, Dirut RSHS Rahim Dinata Marsidi menyebut proses rekonstruksi wajah korban penyekapan akan dilakukan bertahap dan melarang korban untuk ditengok sementara waktu agar luka yang dialami korban tidak kembali infeksi akibat bakteri dari luar ruangan. Ini Bapak Ibu sekalian, kami segera melakukan operasi pembersihan luka ini. Dan kami temukan adalah bakteri yang memang cukup berat, ya, dan ini harus kami sekarang ini, mohon maaf juga, kami saat ini dan mungkin beberapa ke depan akan memperketat, tidak boleh ditengok karena yang datang nanti akan membawa kuman sehingga kami tidak bisa melakukan rekonstruksi nanti oleh teman sejawat kami bira plastik, karena kalau ada infeksi pasti tidak akan bisa sembuh. Nah, itu kurang lebih dari 3 bulan kami akan bertahap melakukan reproduksi di fase ini, karena dari mulai mulut, hidung, pipi, ya.
Sementara secara psikis, korban sudah mulai dapat diajak berkomunikasi meski masih belum banyak berbicara. Hingga saat ini tim dokter belum melakukan tindakan operasi karena harus menunggu kondisi korban stabil sebelum menjalani tahap perawatan berikutnya. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman yang menjenguk langsung korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin menyebut, kasus ini menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan seluruh biaya pengobatan dan perawatan korban akan ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan sehingga korban dapat fokus menjalani pemulihan tanpa terbebani biaya. Memang untuk penganiayaan kepada perempuan dan anak tidak di-cover BPJS. Saya langsung telepon Direktur BPJS dan beliau langsung menyambut dan bahkan sebelumnya juga sudah memonitor tentang masalah ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, pemerintah akan memberikan dukungan penuh terhadap penanganan medis korban hingga proses pemulihan selesai. Saya rasa kalau jawabannya sampai pulih sempurna itu kan nggak bisa kita jamin bisa seperti itu ya. Tapi balik lagi teman-teman, Kemenkes tanggung jawabnya adalah memastikan bahwa perawatan yang paling optimal kita berikan ke yang bersangkutan dan itu sudah berjalan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Masih tambah termasuk rehab. Plastik-plastiknya bukan operasi plastik lah, rehabilitasi dan rekonstruksi ya sesuai dengan standar medis. RSHS terus memantau perkembangan kondisi korban secara berkala dan menyesuaikan langkah penanganan berdasarkan hasil evaluasi tim medis agar proses pemulihan berjalan optimal. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu fakta terbaru apa yang didapat polisi dari penyidikan dan keterangan yang diperoleh dari tersangka Taufik Hidayat kasus penyekapan dan penyiksaan kekasihnya di Bandung, Jawa Barat? Kita tanyakan malam hari ini kepada Kombes Hendra Rohmawan, Kabid Humas Polda Jawa Barat. Selamat malam, Pak Hendra. Selamat malam Audrey Chandra, apa kabar? Baik, Pak Hendra, langsung saya tanyakan, ini berdasarkan keterangan dari pelaku Taufik Hidayat, apakah ia melakukan penyiksaan, melakukan penyekapan selama 3 tahun kepada korban ini secara sadar dan terencana? Baik Audrey, jadi dari hasil proses penyidikan yang dilakukan oleh anggota di PPA, PPO, kita sampaikan bahwa dia secara sadar melakukan tindakan itu, ya. Dan juga dia melakukan sadar terhadap penganiayaan itu sebagai pelampiasan dia dalam pekerjaan dia sebagai debt collector, di mana mungkin dalam debt collector dia tidak mendapatkan targetnya atau beribut dengan targetnya, dia pulang itu dalam keadaan kesal dan melampiaskannya kepada pacarnya ini. Demikian juga ketika di rumah, ini berdasarkan korelasinya di rumah ketika dia pulang tidak mendapatkan sesuatu, dia secara kalap itu mencari orang tuanya sedang di sawah pun dia pukul itu sehingga dilerai oleh kawan-kawan bapaknya. Jadi, nah disinilah emosional ini dilampiaskan juga kepada si korban ini. Nah inilah yang terjadi selama 3 tahun dia lakukan itu di berbagai TKP yang berdasarkan hasil investigasi ini ada 4 TKP yang kita berhasil mendapatkan informasi. Demikian Audrey. Ya, Pak Kabid, selama 3 tahun korban disiksa dan secara sadar pelaku melakukannya, apakah korban sempat pernah minta tolong, sempat kabur, berusaha kabur? Nah ini sedang kami dalami Audrey. Kami sampaikan bahwa pada saat Pak Kapolda ke sana itu posisi dari korban ini baru selesai di operasi ya. Kemudian disitulah ada timbul keberanian juga karena setelah mengetahui dari kita dari psikologi Polda dan juga penyidik Polda bahwa kondisinya itu dalam keadaan aman dan nyaman dan ada perawatan dokter, yang bersangkutan ini sudah ada mental untuk berbicara cukup panjang. Tetapi mohon maaf Audrey, dari hasil kemarin sampai sekarang itu paling lama itu bisa kita bicara itu 20 menit. Dan di 20 menit itu
substansi yang sangat penting itu masih sulit kita dapatkan. Nah, ini mohon kesabaran kita, juga sabar, dan juga kita berharap apa yang menjadi pertanyaan dari teman-teman media ini bisa kita bisa dapatkan lah untuk mendapatkan informasi yang jelas, utamanya dari korban, karena memang saksi ini korban. Kalau dari si chat-chat di Facebook dan sebagainya itu kami duga ini bukan jawaban dia, karena ketika dia buta ini otomatis tidak bisa melakukan, sehingga saya yakin ini handphonenya dalam penguasaan si tersangka, dan tersangkalah yang bermain watak di handphone itu untuk memberitahu bahwa keluarganya nggak usah cari saya. Untuk mengelabuhi gitu ya? Saya akan pulang itu hanya untuk menenangkan keluarga, mengelabui saja. Saya yakin seperti itu, dan penyidik juga sampaikan sepertinya demikian Pak, karena dari sidik jari dari handphone itu informasinya semua dipenuhi oleh sidik jari TH ini. Pak Kabid, satu lagi pertanyaan terakhir Pak Kabid, singkat saja Pak, kan Polda sudah buka posko pengaduan, kemarin juga ada yang mengadu katanya ada motor yang dicuri. Sebenarnya korban ini terlibat apa lagi selain kasus penyiksaan dan penyekapan? Atau pelaku maksud saya? Jadi secara pasti ya, bahwa si tersangka ini salah satu residivis, di mana pada tahun 2020 itu pada tetapnya tanggal 4 Agustus yang bersangkutan ada suatu surat keputusan di mana dia dihukum menjalani penjara sebanyak 1 tahun 8 bulan. Nah, redivisi ini terkait dengan satu penganiayaan ya, yang dilakukan dia ini salah satunya adalah kasus penganiayaan sudah dihukum, dan inilah yang dilakukan kepada orang-orang yang apabila bisa diintimidasi dilakukan intimidasi penganiayaan. Dan ini laporan kita tunggu, dan ini sudah ada satu tadi laporan dari anggota sudah melapor, tetapi tentu saja kita perlu kelengkapan dari saksi-saksinya. Mungkin demikian Audrey. Ya, masih dibuka terus untuk posko pengaduan ya kepada pelaku Taufik Hidayat. Terima kasih untuk informasi paling barunya Kombes Hendra Romawan, Kabid Humas Polda Jawa Barat. Selamat malam Pak Kombes. Siap. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengeksekusi Rasman Arif Nasution ke Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Rasman terjerat kasus pencemaran nama baik terhadap pengacara Hotman Paris Hutapea. Tetap di Kompas TV. Saudara, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengeksekusi Rasman Arif Nasution ke Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris akan menjalani hukuman penjara 18 bulan. Kepala Lapas Kelas 1 Cipinang, Syarpani, mengatakan Rasman telah diterima sebagai warga binaan pada Kamis 25 Juni kemarin sekitar pukul 16:20. Eksekusi merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman penjara selama 18 bulan kepada Rasman Arif Nasution dalam kasus pencemaran nama baik terhadap pengacara Hotman Paris Hutapea. Berdasarkan surat eksekusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, kami telah menerima terpidana atas nama Rasman Arif Nasution untuk melaksanakan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Kelas 1 Cipinang selama 18 bulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kami lanjutkan informasi di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Pengacara Rasman Arif Nasution sebelum dieksekusi ke Lapas Cipinang sempat menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Saat itu, Rasman sempat menyinggung soal kasusnya dengan Hotman Paris Hutapea. Rasman sendiri mengaku sudah 3 kali dalam waktu berdekatan menemui Jokowi di Solo. Namun, ia mengatakan pertemuan itu hanyalah sebatas membahas soal pembentukan relawan serta kunjungan Jokowi ke sejumlah daerah. Rasman juga sempat menyinggung sejumlah kasus yang berhubungan langsung dengan Joko Widodo. Ya, jadi ini bicara ini, misalnya Hotman saya sebut aja. Dalam rangka apa Hotman bicara itu? Ya kami dari ketua umum kami Jokowi berikan keberatan dan kita risih. Dalam rangka apa? Biarkan. Justru dengan ditahannya Roy dan Tifa hari ini membuktikan bahwa hukum tegak lurus dan berkurang kegaduhan di ruang publik. Kalau enggak kan Anda bisa lihat setiap hari berapa media yang didatangi Roy yang selalu ngomong setiap hari tentang ijazah Pak Jokowi. Informasi dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Saudara, yang hari ini sudah tiba di Bandara Raden Inten II, Lampung. Kunjungan ini menandai dimulainya safari politik Jokowi di Provinsi Lampung selama 3 hari. Kedatangan Jokowi disambut prosesi adat Lampung dengan pengalungan selendang tapis sebagai tanda penghormatan. Jokowi bilang kunjungannya ke Lampung untuk menghadiri rakor PSI. Disinggung soal pemilu 2029, Jokowi hanya tersenyum saja. Pak Jokowi, dari Kompas TV Pak Jokowi. Kedatangan kita ke Lampung nih Pak Jokowi. Mana Pak Jokowi? Apa nih, kemana saja nih Pak Jokowi? Bisa dijelaskan Pak? Apakah ini menuju 2029 Pak? Gitu Pak ya. Gimana menurut kita negara saat ini Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jokowi. Saya Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Prasetyo Hadi menanggapi agenda Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang keliling Indonesia dimulai pada hari ini. Prasetyo mengucapkan selamat kepada Jokowi karena sudah dalam kondisi sehat sehingga bisa kembali belusukan. Soal dukungan Jokowi untuk Prabowo menjabat 2 periode melalui safari politiknya, Prasetyo mengatakan saat ini pemerintah fokus bekerja. Jumat pagi, Jokowi memulai agenda belusukan ke Provinsi Lampung hingga akhir pekan. Ada. Kalau kami dari Gerindra ya? Iya, Gerindra aja Mas.
Ya kami menyampaikan selamat ya, karena artinya beliau sudah siap kembali ya. Fit karena sebelumnya kan sempat ada kurang dan fit ya. Dan sebagai tokoh dan negarawan ya, saya kira nggak ada masalah ya. Dukungan 2 periode itu Melihatnya sebenarnya kita kalau mewakili pemerintah yang mewakili warga sudah bilang yang penting fokus bekerja dulu. Apa kira-kira makna politik dari safari yang baru saja dimulai perdana hari ini di Lampung oleh Joko Widodo? Sudah bergabung di studio Menara Kompas TV, sudah ada Mardiansyah Semar selaku Ketua Umum Rampai Nusantara. Mas Semar, selamat malam. Malam, Audrey. Dan hadir juga dari Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Bang Ray, malam. Malam. Saya mau tahu dulu nih. Aja nih saya bersatu. Saya mau tahu dulu nih ke Bang Semar. Mas Semar, ini pertama kalinya Pak Jokowi akhirnya safari politik setelah sehat. Ya. Kenapa sih harus safari politik? Colong untuk Pilpres 2029 untuk anaknya Gibran atau untuk PSI? Enggak sih, dia kangen aja ketemu masyarakat. Jadi sebenarnya Pak Jokowi itu dari beberapa bulan waktu masih kurang fit ya, masih agak kurang sehat, dia pernah sampaikan juga ke saya bahwa kalau nanti saya sudah sehat saya ingin ketemu masyarakat. Kenapa? Pasti kan ada maksud di balik. Rindu sama masyarakat. Karena begini ya, Audrey, kita tidak bisa menafikan bahwa Pak Jokowi mungkin ya dari 8 presiden di Indonesia ini, itu salah satu yang bisa kita kategorikan tumbuh dan lahir dari rakyat itu kan Pak Jokowi. Kan kita tahu Pak Karno, latar belakangnya apa, Pak Harto Jenderal dan lain sebagainya gitu, Pak Habibie, Gus Dur, cucunya pendiri NU, mantan ketua PBNU, termasuk Pak SBY, Jenderal Bu Mega dan lain sebagainya. Pak Jokowi anak tukang kayu atau tukang kayu yang pernah digusur, berarti memang dia merasakan betul denyut kerakyatan yang selama ini itu menjadi jiwanya tuh sampai dia akhirnya bisa terpilih menjadi presiden 2 periode. Meskipun Pak Jokowi saat itu juga pernah mengatakan bahwa ia akan istirahat setelah pensiun. Ya kan istirahat. Bahwa dia akhirnya rindu untuk ketemu masyarakat kan soal lain. Dan sebenarnya begini, ketika banyak orang coba untuk memonitor ya pergerakan Pak Jokowi kemanapun dan apapun yang dilakukan, itu maksud saya sih sebenarnya agak-agak aneh juga, karena sebenarnya Pak SBY kan juga melakukan hal sama dengan siapa yang memonitor? Dengan yang melukis, dengan misalnya ikut turnamen pertandingan bola-bola voli kemana-mana gitu, itu kan bagian juga dari menikmati hobinya tuh. Tapi ada yang memonitor emang Bang? Ya kan misalnya bahwa ini menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang diperdebatkan, didiskusikan, itu kan berarti orang kan selalu melihat pergerakannya Pak Jokowi. Bahwa jangan-jangan Pak Jokowi sudah mulai ancang-ancang, curi star seperti Audrey yang bilang, enggak, Pak Jokowi itu memang begitu. Kekuatannya ada di rakyat dan dia jaga itu, dan satu hal Audrey, Pak Jokowi itu faktanya punya anak yang sekarang ini menjabat sebagai wakil presiden. Nah, kita pun kalau misalnya punya anak yang jadi wakil presiden, akan kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu wakil presiden. Untuk membantu, sekedar membantu menjaga Mas Gibran nih sampai nanti selesai, atau memulai membantu Mas Gibran di 2029 Bang Ray, ketika safari politik Pak Jokowi sudah dimulai? Ya pertama dulu soal definisi istirahat tadi ya. Istirahat bagi Pak Jokowi itu ya mungkin yang begini-begini. Bukan istirahat dalam artian santai ya? Bukan istirahat dalam bayangan kita. Istirahat bagi Pak Jokowi itu ya turun lagi ke bawah, turun lagi. Ngapain mungkin. emang Bang? Tapi ngapain? Ya kalau tadi disebut ketemu rakyat, ya ketemu rakyat ya untuk politik. Kan udah jelas-jelas kok. Nggak perlu lagi bersilat lidah lah soal itu. Ya, mereka mengatakan, misalnya pertemuan Lampung itu adalah konsolidasi partai. Kan jelas itu politik. Yang kedua memperkuat posisi Prabowo Gibran, ya itu jelas politik. Yang ketiga adalah menguat posisi PSI untuk dapat menang pada 2029 yang akan datang. Jadi tiga-tiganya apalagi kalau bukan politik. Semua politik. Semua politik? Iya. Meskipun tadi kata Mas Semar bilang ya meskipun ada karena dia relawan. Nah dia relawan, bahasa politik ini harus dia buat dengan bahasa itu. Sebagaimana dia juga mendefinisikan ini semuanya rehat aja. Ya rehatnya itu ya kerja politik itu. Tapi bagi-bagi parpol-parpol lain, apakah ini juga menjadi ancang-ancang juga? Wah Pak Jokowi udah benar-benar turun gunung nih. Oh dengan sendirinya. Karena kalau begini ya, kita lihat tipologinya tuh. Tingkat popularitas Pak Jokowi ini kan masih di sekitar 70-an ya. Gitu ya. Terus umumnya basis pemilihnya itu ya memang ada di pedesaan, ya warga NU, dan seterusnya gitu. Alias begini,
kalau tujuan Pak Jokowi itu adalah memaksimalkan suara rakyat ke PSI, ada beberapa partai yang mungkin ya merasa akan menjadi berat nih sebagai saingan gitu. Salah satu adalah PKB, karena PKB ini basis tradisionalnya adalah NU, dan salah satu yang cukup dekat dengan Pak Jokowi itu adalah NU gitu. Yang kedua, Pak Jokowi juga kelihatan cukup kuat ya di Jawa Timur, Jawa Tengah khususnya ya. Dan itu juga lagi-lagi adalah basisnya PKB gitu. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah lebih realistis mana Bang Rey ketika tadi Pak Jokowi ingin memenangkan PSI di 2029 atau ingin memajukan nama anaknya kali ini bukan sebagai cawapres tapi sebagai capres. Usai jeda nanti bapak-bapak akan menjawabnya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Aku Viva. Jadi sebenarnya Bang Rey lebih realistis mana sih ketika Pak Jokowi turun safari politik keliling-keliling, bahkan katanya waktu itu dibilang sampai ke kecamatan saya masih sanggup. Ini untuk siapa? Untuk PSI atau lebih ke untuk anaknya supaya disiapkan tidak hanya sekedar menjadi cawapres nanti tapi sebagai capres? Dua-duanya. Jadi baik untuk posisi anaknya sebagai wakil presiden sampai sekarang itu dan bisa berlanjut. Kan targetnya ini kan 2 periode kan, Prabowo Gibran. Tapi harus tetap dibuat skenario kalau Pak Prabowo misalnya memilih pasangan yang lain. Ya otomatis kan. Udah ancang-ancang, Iya, nggak kepagian nih. Ya. Nggak kepagian. Bagi orang seperti Pak Jokowi nggak kebagian. Justru boleh jadi dibilang telat ya. Kenapa gitu? Karena satu, beliau kan sendiri nih. Kalau dibandingkan dengan Golkar, dibandingkan dengan Gerindra macam-macam, ya Golkar Gerindra sekarang sampai jalan terus kan menteri mereka ada di kabinet dan seterusnya gitu. Jadi kedua, kalau Pak Jokowi misalnya mengandalkan tokoh-tokoh PSI-nya, khususnya yang mereka ada sekarang di kabinet, kan nggak naik juga suara PSI-nya. Artinya nggak bisa diharapkan total tuh orang-orang yang ada di kabinetnya Pak Prabowo gitu. Nah otomatis harus turun sendiri, mau tidak mau gitu. Nah jadi apakah ini telat? Apakah ini tidak terburu-buru? Justru menurut saya telat. Karena sampai saat ini kelihatan elektabilitas PSI ya, kalau disurvei nggak naik-naik juga gitu. Nah, jadi skenario pertama adalah gimana pasangan ini tetap dari sampai 2009, ya naik lagi kan. Kalau ternyata tidak, ya otomatis harus cari pasangan yang lain kan. Yang kedua, tentu saja harus menaikkan elektabilitas PSI. Untuk apa ya? Untuk menopang Gibran. Sebab kalau elektabilitas PSI nggak naik gitu ya. Untuk menjaga Pak Jokowi juga tetap eksis. Eksis itu menurut saya implikasi kalau dari partai ini bisa kuat gitu loh Pak. Saya kira bukan itu lagi target utamanya. Target utamanya itu adalah ya anak-anaknya yang eksis gitu loh, bukan lagi Pak Prabowo, Pak Jokowi gitu. Makanya kalau bisa ya Gibran entah itu berpasangan dengan Pak Prabowo atau tidak, 2009 tetap eksis gitu ya. PSI 2029 harus naik supaya lebih eksis lagi gitu. Jadi bukan, dan masih ada menantunya ya di Sumatera Utara gitu. Jadi bukan lagi kepada Pak Jokowi pribadi, tapi ini lebih berorientasi kepada keluarga gitu. Kalau Pak Jokowi sendiri merasa kemudian ada yang ya memata-matai dalam tanda kutip karena safari politik ini nggak? Kalau tadi kan Partai Gerindra mengucapkan selamat, saya nggak tahu nih selamatnya kepada Pak Jokowi karena memang mau ancar-ancar juga atau gimana? Atau sebenarnya apa sih yang lagi disiapkan Pak Jokowi ini sebenarnya? Ya sebenarnya kalau bicara Pak Jokowinya ya dia tidak merasa apa-apa. Cuman kalau bicara fakta politiknya tentu wajar saja partai-partai lain itu mengkhawatirkan pergerakan Pak Jokowi, apalagi partai-partai tengah ya. Karena mau tidak mau tadi kan Rey juga udah sampaikan bahwa Pak Jokowi dukungan rakyatnya masih cukup signifikan. Kalau beliau melakukan keliling-keliling seluruh Indonesia, itu tentu suara signifikan yang akan didapat ya. Misalnya Pak Jokowi ingin memperjuangkan suara PSI, itu juga akan signifikan juga, dan ini pasti juga akan menghantui partai-partai lain. Nah itu fakta politik yang tidak bisa dihindari. Tapi kalau Audrey tanya apakah Pak Jokowi juga merasa diawasi gitu atau ya saya rasa dia biasa saja juga gitu, karena memang ya dia senang aja untuk ketemu masyarakat, apalagi kalau dalam kondisi yang sudah sehat ya. Apalagi sekarang ini juga kan masyarakat udah banyak juga yang datang ke Solo kan dari udah berapa lama ini kan. Jadi kalau dia yang sekarang mendatangi kan juga bagus. Kenapa pertama kali datangnya ke Lampung? Simbol gajah mungkin itu juga masuk juga. PSI. Iya, PSI kan partainya kan yang simbol gajah. Kebetulan juga memang ada relawan dan PSI secara partai juga mengundang Pak Jokowi di rakordanya. Jadi itu yang mungkin jadi pertimbangan Pak Jokowi juga
bahwa biasanya kalau politik Jawa itu kan politik simbol, dan saya melihatnya juga bagus-bagus juga sih kalau Pak Jokowinya udah pakai baju kemeja pakai gambar gajah, topinya gambar gajah, terus ke Lampung yang identik dengan gajah kan, gajah bisa main bola dan lain sebagainya gitu, dan menurut saya itu bagus-bagus aja sih, Pak. Pak Jokowi sendiri sebelum safari politik ini kemudian pernah berkonsultasi nggak juga dengan ketua umum parpol lain atau dengan Ya, saya sih nggak tahu persis ya bangunan komunikasi Pak Jokowi terhadap para ketua umum partai-partai. Tapi sebagai orang politik, sebagai negarawan, sebagai orang yang pernah menjabat presiden 2 periode, saya rasa interaksi apapun dalam bentuk apapun gitu pasti dilakukan. Oke, Bang Rey, ini balik lagi kan dengan Pak Jokowi yang turun safari politiknya. Publik ini kerap kali mengkritik kan parpol-parpol yang kemudian menggunakan dinasti keluarga begitu. Nah, apakah ini kemudian menguatkan kembali bahwa PSI jangan-jangan kembali nih ke dinasti keluarga? Kalau segala sesuatunya tergantung kepada Pak Jokowi ya, sementara kelihatan pengurus ya dan seterusnya itu tidak muncul sebagai kekuatan baru, ya lakop itu gitu ya, pelabelan itu sesuatu yang nggak terhindarkan. Nah pertanyaannya adalah apakah publik kita 2029 yang akan datang sensitif apa enggak dengan dinasti politik? Karena kalau kita lihat dari 2024 yang lalu, isu dinasti politik ini begitu kencang, salah satunya yang mendorong isu dinasti itu adalah saya misalnya, kan publiknya tetap memilih Prabowo Gibran gitu ya. Nah tapi kita tidak tahu karena orang mulai misalnya lihat sekarang nih proses politik yang apa namanya itu ya, kelihatan memang keluarga sangat gitu, itu bisa saja memunculkan ketidaksukaan publik terhadap model-model seperti yang terjadi 2024 yang lalu gitu. Nah itu mungkin akan dibaca, tetapi bahwa Pak Jokowi satu-satunya figur yang memungkinkan menaikkan elektabilitas PSI dan Gibran itu sesuatu yang tak terhindarkan. Ya, karena nggak ada figur-figur lain di dalam partai ini gitu ya. Nah yang kedua adalah tinggal nanti mereka atur tuh. Kalau kelihatan. Kalau gitu parpol juga mulai terasa terusik nggak, terutama misalnya dari Gerindra? Iya, dengan sendirinya. Misalnya dengan kunjungan ke Golkar ini, ke Lampung, itu satu basisnya Golkar loh ya, gitu ya. Yang kedua adalah Gerindra juga cukup kuat di sana. Tapi begini loh, kan pertanyaannya gini, bagaimana nanti melihat pemilih Pak Jokowi 2024 yang memilih partai karena Pak Jokowi gitu. Nah sekarang kan asumsinya kalau mereka nggak ke Golkar, ke Gerindra gitu lah kira-kira itu ya, mungkin ke PAN gitu. Tapi tiba-tiba kecewa dengan kinerja Pak Prabowo gitu. Kan kalau kita lihat sekarang misalnya tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo itu ada yang menyebut 74, tapi ada juga yang menyebut kisaran 60 gitu ya. Tapi mana yang tepat di antara dua ini is oke, artinya ada penurunan. Dan boleh jadi ke depan ini akan ada penurunan. Nah, sementara mereka milih partai-partai ini dahulu karena Pak Jokowi. Karena anaknya bergandengan dengan Pak Prabowo gitu lah. Dan sekarang ingin mencoba peruntungan. Dan sekarang sekarang mereka kecewa ini. Ya kan kepada Pak Prabowo-nya. Kemana migrasi pemilih ini nanti? Apakah akan kembali ke PDI Perjuangan misalnya, atau itu akan kembali ke PSI? Yang saya khawatirkan adalah mereka akan kembali ke PSI gitu loh ya. Atau artinya apa? Kemanapun suara ini pergi, itu akan menarik perolehan suara partai politik yang lain gitu loh kira-kira. Kalau Pak Jokowinya ini kira-kira? Iya, bukan mungkin tidak ke Pak Jokowi ya, bisa saja ke PSI, bisa kembali ke basis utama mereka misalnya migrasi pemilihnya PDI Perjuangan kembali ke PDI gitu ya, dan seterusnya. Tapi yang saya mau poinnya bukan itu. Poinnya adalah kemanapun suara ini pergi akan menarik dukungan kepada partai yang mereka pilih 2024 yang lalu. Nah kalau Anda mau sebut ancaman, itu salah satu ancamannya. Mas Semar, saat ini kan kita masih menghadapi banyak persoalan bangsa ya. Demo masih terjadi di mana-mana saat ini. Nah pertanyaannya apakah ini juga menjadi kesempatan bagi Pak Jokowi selain tadi datang untuk menguatkan PSI, menguatkan juga nama anaknya Mas Gibran, apakah ini juga kesempatan buat Pak Jokowi kemudian untuk meluruskan hal-hal yang memang perlu diluruskan begitu, yang ketika mungkin rakyat rindu terhadap sosok Pak Jokowi? Sudah pasti dong. Saya di beberapa kesempatan saya sampaikan begini, langkah Pak Jokowi untuk berkeliling ini tidak saja bisa dilihat bahwa langkah untuk mendongkrak suara Partai Solidaritas Indonesia ataupun memang suara rakyat yang selama ini membersamai Pak Jokowi. Tapi karena memang sejak awal Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai anaknya untuk menjadi presiden dan wakil presiden, maka secara otomatis juga itu akan membawa aura positif tuh buat pemerintahan. Setidaknya Pak Jokowi ketika berinteraksi dengan masyarakat, banyak pertanyaan masyarakat terhadap pemerintah ini yang bisa langsung dijawab langsung sama Pak Jokowi untuk meyakinkan masyarakat bahwa
bahwa negara yang memang sedang banyak soal ini akan bisa diatasi dengan kesatuan dan lain sebagainya. Saya rasa itu juga akan menjadi fokusnya Pak Jokowi ketika berkeliling gitu. Berarti artinya ini semakin menguatkan juga pernyataannya Bang Ray ketika tadi ada masyarakat yang kecewa dengan apa yang dihadapi saat ini Indonesia, dengan Pak Jokowi turun safari politik, turun ke daerah-daerah, ke kecamatan-kecamatan. Ini juga sekaligus jangan-jangan nih Pak Jokowi yang bisa mengobati hati lukanya masyarakat. Bisa ya, tapi saya sih melihatnya tunggu pidato-pidatonya dulu nih. Pidatonya Tapi akan berani menyentil nggak nih Pak itu Jokowi? makanya kita tunggu pidatonya dulu nih. Khususnya nanti setelah Lampung ini, beliau bicara apa di Lampung, ya kan? Yang paling penting itu kan satu hal yang menurut saya ya agak berbeda kita melihat cara berkomunikasi Pak Jokowi dengan tokoh-tokoh partai politik yang lain. Pak Jokowi berkomunikasi selalu dengan simbol ya, dan kadang-kadang mengucapkan sesuatu yang sebetulnya kebalikan dari apa yang diucapkan oleh beliau itu. Jadi itu harus kita lihat dulu. Misalnya ini misal ya. Ayo kita perkuat Prabowo Gibran. Dua periode. Enggak, itu aja dulu kalimatnya, dua periode. Jangan-jangan yang sebaliknya sebetulnya yang dimaksudkan. Ini contoh ya. Jadi cara membaca itu ke Pak Jokowi itu harus lebih ekstra hati-hati lah ya. Nggak bisa kita lihat apa yang terucap itu yang sebetulnya gitu ya. Itu yang saya sebut tadi itu. Nah oleh karena itu mungkin kita tunggu nih pidato pertama beliau nanti di Lampung seperti apa, dan dari situ kan kita lihat kemana alurnya sebenarnya dari perjalanan ini ke depan. Karena masih panjang 2029, tapi nggak panjang-panjang juga ya sebenarnya ya. Nggak setengah lagi ya. Iya, pasti nanti di tengah ada yang berubah. Ada itu biasa nanti. Baik, Bang Ray terima kasih. Mas Semar terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak. Saudara tetap bersama kami, hukuman berat menanti Taufik Hidayat penyekap dan penganiaya kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Meski pelaku sudah tertangkap, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menilai kepekaan masyarakat atas perilaku kekerasan di ruang privat perlu ditingkatkan. Saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Pelaku tidak memiliki satu kelainan tertentu gitu ya, tapi kemudian menjadikan itu sebagai dalih agar dia bisa menjadikan itu pembenaran untuk dapat melakukan kekerasan. Tadi hukumannya apa tak? Saya dihukum seberat mungkin. Ya dia ngerasain apa yang saya rasain. Pelarian Taufik Hidayat, tersangka penyekap dan penganiaya kekasihnya di Bandung, Jawa Barat, berakhir sudah. Taufik kini mendekam di balik jeruji dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya. Ia dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman berat. Polda Jawa Barat menangkap tersangka di Majalaya, Kabupaten Bandung. Selama buron, Taufik kerap berpindah-pindah tempat sebelum akhirnya ditangkap di rumah kerabatnya. Bersangkutan sempat berpindah ke Tangerang, merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman dan kembali lagi ke Jawa Barat. Rumah di Pesona Gria tadi, Gria Pesona itu rumah kerabatnya. Ya, dia meyakini bahwa itu tempat yang aman menurut yang bersangkutan tersangka, tetapi kita sudah melacaknya. Tadi pagi kita sudah berada di Majalaya, sudah mengikuti apa yang dilakukan. Sebagai informasi, tadi pagi yang bersangkutan melakukan beberapa transaksi, ya ini menjadi petunjuk buat kita. Dari pengakuan mantan rekan kerja, Taufik sering menelpon dan meminta saran. Ia menyarankan agar Taufik menyerahkan diri dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Pak, saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendy udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendy itu
dari Polda ya, dari Polda Kanit ya. Buset. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana, setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota. Menurut Kapolda Jawa Barat, pelaku dan korban saling kenal melalui aplikasi pertemanan pada 2024. Sejak saat itu, tersangka dan korban memutuskan tinggal bersama dan berpindah tempat hingga 4 kali. Kasus ini terungkap pada Rabu 10 Juni ketika kondisi korban kian memburuk. Ini diawali tahun 2024, perkenalan melalui aplikasi Tinder. Mereka berkenalan, merasa dekat, berhubungan, dan sepertinya hidup satu rumah. Pelaku tersangka minta kepada seseorang penjaga kos terakhir untuk mengantarkan korban ke RSUD Ujung Berung. Namun di RSUD Ujung Berung ini ditolak, mungkin bukan masalah ditolak, dimohon untuk merujuk ke rumah sakit yang lebih besar karena kondisinya ini terlihat parah. Tertangkapnya tersangka membuat korban merasa lega dan jauh lebih tenang. Dalam video yang diunggah akun Instagram Ernie It's Me, korban terlihat sudah bisa diajak berkomunikasi. Ia lirih berharap polisi memberikan hukuman seberat-beratnya kepada tersangka. Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Pak Kapolda sudah membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lebih bahagia lagi, dan saya lebih tenang karena dia sudah tertangkap. Kita pengennya dia diapain Tani? Hukumannya apa tak? Saya pengennya dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain. Harapan yang sama juga dilontarkan bibi korban, karena korban masih memiliki masa depan yang panjang, tetapi dihancurkan oleh perbuatan sadis tersangka. Dihukum setimpal-timpalnya, seberat-beratnya. Soalnya ini pertama ya, masa depan keponakan saya itu masih panjang, umur 29 tahun. Dia itu masih pengen ngejar karirnya, masih istilahnya dia tuh banyaklah cita-citanya gitu. Ya dibikin hancur kayak gini gimana buat kedepannya. Kakak saya juga kan udah tua, nggak mungkin bisa ngurus dia selama dia sakit kayak gini. Ya harapan itu pengennya sih dihukum seberat-beratnya ya. Upaya polisi mengusut motif tersangka menyekap dan menganiaya korban menemui hambatan dalam mengumpulkan informasi dari korban karena kondisi korban yang belum memungkinkan. Menindaklanjuti kemungkinan adanya korban lain, Polda Jawa Barat membentuk Satgas khusus yang melibatkan berbagai satuan kerja untuk mengusut kasus ini. Yaitu di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dengan kondisi yang sampai saat ini masih sangat minim kita dapatkan informasi, dengan kondisi yang memang masih belum pulih 100%. Kita sudah membuat satgas, ya, satgas untuk mengungkap kasus ini, dan ini melibatkan dari semua satker, ya, satker dari Reserse Kriminal Umum, PPA, Cyber, ya, dan SUS. Ini kita libatkan semua. Jadi ini satu kesatuan yang utuh yang nanti membackup semua proses ini sampai nanti selesai. Menurut kriminolog Universitas Budi Luhur, Luki Nurhadianto, tersangka Taufik Hidayat tak memiliki suatu kelainan tertentu yang melandasi aksi kejamnya. Sebab pelaku dinilai sudah memperhitungkan konsekuensi dari perbuatannya. Kemudian pelaku melakukan mitigasi resiko, dia kemudian sudah mengkalkulasikan bagaimana resiko-resiko yang dia hadapi dengan cara melakukan pengelabuan, bahkan kemudian melakukan gaslighting. Karena orang-orang seperti ini memiliki satu upaya posisivitas gitu ya, karena mereka yang pertama adalah melakukan boundary violation. Jadi mereka akan membatasi ruang gerak dari korban agar dia tidak melakukan upaya untuk pengungkapan jati dirinya, terus kemudian bagaimana apa yang dia terima, sehingga korban cenderung untuk kemudian pasif, bahkan kemudian cenderung untuk menutupi apa yang mereka alami. Yang kedua adalah mereka akan membuat korban berada pada titik isolation di sana. Jadi isolasi inilah yang dijadikan dalih bagi para pelaku bahwa apa yang menimpa korban itu tidak layak untuk diceritakan kepada pihak
pihak lain, atau kemudian ada ketakutan dalam konteks intimidasi, saat kemudian mereka menceritakan, mereka akan mendapat tindak kekerasan yang lebih berat lagi. Jadi tentu dengan adanya hal seperti ini, maka kecenderungannya adalah pelaku tidak memiliki satu kelainan tertentu gitu ya, tapi kemudian menjadikan itu sebagai dalih agar dia bisa menjadikan itu pembenaran untuk dapat melakukan kekerasan. Selain pelaku yang dinilai lihai dalam menutupi kejahatannya, ada faktor lain yang membuat kasus kekerasan pada perempuan tak cepat terungkap atau tertangani dengan baik. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi menyebut, salah satunya adalah masih enggannya masyarakat untuk terlibat dalam urusan hubungan privat. Padahal, temuan atau atensi sekecil apapun bisa berdampak besar, meminimalisasi risiko kekerasan pada perempuan. Kasus ini sebetulnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kepekaan sosial terhadap tanda-tanda kekerasan perlu terus diperkuat. Dalam banyak kasus, korban mengalami isolasi, kemudian pembatasan komunikasi atau ketakutan yang membuat kondisi yang dialaminya tidak mudah diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu, kami berharap masyarakat perlu semakin peka ketika melihat adanya indikasi seseorang mengalami pengendalian yang berlebihan, kehilangan kontak dengan keluarga dalam waktu yang cukup lama, dan menunjukkan ketakutan yang tidak wajar atau mengalami perubahan perilaku yang mencolok. Nah, kepedulian dan pelaporan cepat dapat menjadi faktor penting dalam mencegah kekerasan yang lebih berat serta bisa menyelamatkan korban demikian. Akibat perbuatan sadis tersangka, korban menderita luka parah di bagian wajah, mata, dan mulut akibat disekap dan dianiaya Taufik Hidayat selama 2 tahun. Tak menutup kemungkinan adanya korban lain, Polda Jawa Barat juga membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban Taufik Hidayat. Tetap di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kerjasama elit untuk perkembangan bangsa. Sesaat lagi kami akan membahasnya bersama rekan saya, Tifal Soles. Saya Tifal Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam, Saudara. Proses rekrutmen Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Seleksi ini bertujuan untuk menjaring calon anggota Polri yang tidak hanya memiliki kemampuan, tetapi juga integritas tinggi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Seluruh tahapan seleksi dalam proses rekrutmen Polri dilakukan secara terbuka dan diawasi secara ketat untuk memastikan tidak adanya praktik kecurangan maupun intervensi. Peserta diberikan kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya, baik secara akademik, fisik, maupun mental. Proses rekrutmen anggota Polri dilakukan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan bagi seluruh peserta, tanpa jalur khusus maupun perlakuan istimewa. Selain kemampuan fisik dan akademik, integritas calon anggota juga disebut menjadi faktor utama dalam proses seleksi. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Anwar bilang, kesetaraan dalam seleksi diperlukan agar setiap warga negara memiliki peluang yang sama untuk menjadi anggota Polri. Kesetaraan sangat penting karena dengan ketidaksetaraan berarti nanti ada diskriminasi, kan gitu ya. Sehingga kita menegaskan bahwa dalam proses seleksi anggota Polri ini, yang pertama prinsipnya adalah betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Yang kedua, kita tidak ada jalur-jalur titipan, jalur khusus, perlakuan istimewa ataupun apapun. Karena yang tahun ini yang lebih unik lagi, dari Komisi Percepatan Reformasi Polri itu sudah menggariskan bahwa rekrutmen Polri tahun 2026 tidak ada lagi jalur titipan, kuota khusus, kuota tambahan, dan lain sebagainya. Kan gitu. Hal ini sangat penting karena untuk mendapatkan keadilan.
Di sisi lain, tantangan rekrutmen tidak hanya mencari calon anggota yang memiliki kemampuan fisik, tetapi juga sosok yang mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat di tengah perkembangan zaman. Perlu diingat bahwa kita mencari sosok-sosok Polri yang sebetulnya kita tidak mencari sempurna, tetapi individu-individu yang mempunyai karakter yang sangat kuat dan mau belajar terus-menerus dan untuk berkembang. Sehingga ada syarat 3 hal yang prinsip yang perlu saya sampaikan adalah anggota Polri itu mempunyai sosok yang berintegritas. Karena kalau tidak berintegritas nanti akhirnya akan membohongi masyarakatnya, kan gitu kan. Mampu beradaptasi. Tidak peduli kamu dari Indonesia Timur, begitu tugas di Indonesia Barat kamu harus bisa beradaptasi. Karena bagaimanapun culture-nya berbeda gitu. Justru itu kita perlu beradaptasi. Terus kemudian kemauan untuk melayani masyarakat. Kalau polisi sudah tidak mau melayani masyarakat, mau siapa yang dilayani? Komitmen untuk mewujudkan proses rekrutmen yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis terus diperkuat oleh Polri melalui pemanfaatan sistem berbasis teknologi pada setiap tahapan seleksi. Mekanisme seleksi yang kini dirancang semakin terukur, objektif, serta dapat diawasi secara terbuka oleh para peserta. Penerapan teknologi dalam proses seleksi memungkinkan hasil tes dapat diketahui secara cepat dan transparan. Mulai dari tes akademik berbasis computer assisted test, tes psikologi, hingga pemeriksaan kesehatan. Seluruh tahapan dilaksanakan dengan sistem yang meminimalkan potensi intervensi, serta memberikan kepastian hasil kepada peserta secara langsung. Karena dalam setiap tahapan itu sudah mempunyai sistem yang terukur, objektif, dengan berbasis teknologi ya. Saat ini kita kekinian kan. Nah, contoh nih ya, dalam pelaksanaan CAT akademik, kita begitu tes, hasilnya langsung bisa dilihat. Bukan hanya melihat punya sendiri, punya kawannya pun bisa dilihat. Dia bisa mencatat punya kawannya, bisa mencatat punya sendiri, sehingga apabila nanti ada perubahan-perubahan itu bisa akan ketahuan. Ini aspek kecepatan kan gitu kan ya, transparan kan gitu kan ya. Contoh tes psikologi, begitu hasil tes langsung ada nilainya. Di kesehatan juga sama, kita one day service, tidak perlu berlama-lama. Begitu mulai tes, setelah tes langsung diumumkan hari itu juga. Yang lanjut-lanjut, yang tidak kan gitu kan ya. Bahkan saat ini kita menerapkan sistem samapta berbasis digital. Transparansi dalam setiap tahapan seleksi menjadi bukti nyata bahwa Polri terus berbenah dan berkomitmen untuk menghadirkan proses yang bersih dan terpercaya. Masyarakat dapat menyaksikan langsung bahwa setiap peserta memiliki kesempatan yang sama tanpa adanya intervensi atau praktik yang tidak sesuai aturan. Melalui proses seleksi ini, Polri tidak hanya mencari individu terbaik, tetapi juga membangun kembali dan memperkuat kepercayaan publik. Kepercayaan menjadi fondasi penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat. Beranjak ke berita lainnya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kerjasama elit untuk perkembangan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan Sarasehan Kebangsaan KSTI sore ini. Pembukaan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming, jajaran Kabinet Merah Putih, rektor, akademisi, dan peneliti. Presiden menyebut bangsa yang elitnya bisa kerjasama akan bangkit, sedangkan bangsa yang elitnya tidak bisa kerjasama tidak akan mencapai potensinya. Bangsa-bangsa yang elitnya bisa kerjasama, itu bangsa itu yang bangkit. Bangsa yang elitnya selalu tidak bisa kerjasama, bangsa itu tidak bisa mencapai potensinya. Laporan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah rektor dan akademisi sore ini akan dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan Yohan Bagja. Selain soal konteks kerjasama elit yang disampaikan Presiden, Jona, hal apa lagi amanat yang disampaikan Presiden kepada para akademisi ini dalam acara Sarasehan hari ini?
Ya Tifal, cukup menarik ya kedatangan Presiden Prabowo Subianto di GCC ini dalam convection di Kemendikbudristek, di mana tadi Presiden bercerita tentang pentingnya teknologi, pentingnya pengetahuan, sehingga nanti bibit-bibit muda yang dilahirkan dari universitas nanti bisa memiliki daya saing dan memiliki kemampuan. Jadi di agenda hari ini, di agenda wawasan kebangsaan, Presiden mengumpulkan adanya 2.600 akademisi, termasuk ada 261 adanya rektor dan direktur pendidikan, dan disampaikan ada banyak hal dan banyak catatan, mulai dari pencapaian yang ada, mulai dari kerjasama dari Kemendikbudristek dengan kementerian lain, dan juga adanya harapan dari adanya bibit-bibit baru. Jadi terkait dengan adanya pembukaan tadi dimulai pada pukul 4 sore sampai 4:30. Setelah itu para awak media diminta untuk keluar dikarenakan ada pemberian taklimat secara tertutup. Namun yang pasti adalah adanya catatan penting yang kami dapat adalah strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Jadilah materi yang penting yang tadi disampaikan oleh Presiden, di mana pentingnya membangun generasi muda bangsa agar generasi muda ini bisa menjadi generasi yang tangguh dan mampu secara ekonomi. Jadi memang terkait dengan adanya wawasan kebangsaan ini banyak pembekalan-pembekalan yang diberikan atau disampaikan oleh Presiden agar ketika mereka melakukan atau mendidik para mahasiswa ini, mereka bisa mendidik mahasiswa dengan baik dan saja nanti bisa lahir menjadi manusia unggul, khususnya nanti di generasi Indonesia Emas 2045. Tifal. Jona Hamonangan dan Yohan Bagja melaporkan langsung dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta. Terima kasih. Berita berikutnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan latihan dasar militer terhadap para calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Ini menjadi respons setelah 3 calon manajer Kopdes Merah Putih meninggal saat pelatihan. Prasetyo bilang pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan Latsarmil tersebut lintas lembaga. Tujuannya untuk mendalami potensi kelalaian hingga masalah teknis pelaksanaan latihan. Merespons dorongan Latsarmil dihentikan, ia menekankan pelatihan juga berisi materi pengembangan kompetensi bagi calon manajer koperasi. Semua proses kan kita lakukan kalau ada misalnya salah prosedur, itu kita perbaiki. Dan kalau salah prosedur itu ada yang mengarah kepada hal kelalaian, itu juga bagian dari yang itu. Indikasi kelalaian itu untuk 3 kasus yang meninggal itu sudah ditemukan atau belum? Karena kan itu kalau kami dengar laporan itu baru di hari pertama, hari kedua ya. Kayaknya ada hal yang mesti perlu diperbaiki atau terlalu berat gitu, Mas? Ya belum berat, baru hari pertama, hari kedua. Mas, hari ini Pak Jokowi safari politik memiliki riwayat kesehatan. Ada potensi dihentikan nggak sih Latsarmil itu, Mas? Pelatihannya ada kemungkinan dihentikan. Manajemen gitu, Mas, fokuskan ke sana. Kita lihat hasilnya. Karena banyak dikritik kalau untuk manajer harusnya manajerial yang dilatih, Mas, bukan latihan dasar kayak gitu. Nah itu kan bagian dari proses pelatihannya ya. Nanti kan kalau mengenai kompetensinya tetap ada juga pelatihan. Tiga calon manajer Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih serta Kampung Nelayan Merah Putih meninggal dunia usai menjalani latihan dasar kemiliteran. Berdasarkan keterangan dari Kementerian Pertahanan, 3 peserta yang meninggal dunia adalah Anissa Muyasaro yang meninggal dunia usai mengikuti latihan militer di Satuan Pendidikan dan Kejuruan Resimen Induk Daerah Militer 6 Mula Warman, Balikpapan. Kedua, Yonanda Muhammad Taufik mengikuti pelatihan militer di Satuan Pendidikan Pusat Latihan Tempur Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat Batu Raja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Ketiga, Novia Ramadhani Sihotang yang meninggal usai mengikuti latihan militer di Satuan Pendidikan Pusbahasa Kodiklat AU Jakarta. Kementerian Pertahanan menegaskan, sebelum mengikuti latihan dasar kemiliteran, calon manajer sudah melalui tahapan pemeriksaan kesehatan dan memenuhi persyaratan. Kodam 6 Mula Warman membenarkan adanya salah satu siswa peserta didik dan pelatihan SPPI Koperasi Desa Merah Putih, Anissa Muyasaro, meninggal dunia saat mengikuti kegiatan diklat. Kapendam 6 Mula Warman, Kolonel Infanteri Gatot Teguh Waluyo memastikan seluruh prosedur kegiatan telah berjalan sesuai aturan dan tidak melibatkan aktivitas fisik yang berat.
kegiatan yang dilaksanakan ini sama sekali tidak melibatkan kegiatan fisik, dalam artian lebih condong dominan kepada proses belajar mengajar di kelas. Saya juga memastikan bahwa dalam prosedur penanganan pada saat kejadian sudah dilaksanakan dengan tepat, diawali dengan pemeriksaan di lapangan, kemudian dibawa ke klinik kesehatan yang ada di Dodjur karena melihat perkembangan yang terjadi oleh yang bersangkutan tidak membaik, segera dilarikan, dirujukan ke rumah sakit. Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menyebut harus ada evaluasi terhadap pelaksanaan latihan dasar kemiliteran calon manajer koperasi Desa Merah Putih. TB Hasanuddin bilang salah satu pelatihan yang penting bagi calon manajer koperasi Desa Merah Putih adalah kemampuan manajerial koperasi. Kalau menurut hemat saya harus dievaluasi, terutama mereka yang mau ikut latihan seperti itu, ya harus dicek kesehatannya dengan baik sehingga mereka yang masuk kegiatan itu siap untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik dalam suasana yang panas sekalipun, seperti militer, ya latihan menembak, kemudian baris per baris, panas-panasan ya dikurangi. Lebih baik diberikan ya pelatihan tentang manajemen sebuah koperasi. Salah satu keluarga calon manajer koperasi Desa Merah Putih yang meninggal dunia berharap ada tanggung jawab moral dari instansi terkait dan meminta pemerintah mengevaluasi program pelatihan ini. Tim Liputan Kompas TV. Redaksi Kompas TV menerima informasi terbaru ada satu lagi calon manajer koperasi Desa Merah Putih bernama Muhammad Rifki Renaldi Gunawan meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar kemiliteran. Rifki menjadi calon manajer koperasi Desa Merah Putih keempat yang meninggal selama pelaksanaan Latsarmil di sejumlah satuan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Topik diskusi lain akan kami hadirkan di Sapa Indonesia Malam usai jeda. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut program makan bergizi gratis tidak direncanakan matang. Tetap di Kompas TV. Kami bawa Anda pada diskusi lain di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai program makan bergizi gratis tidak direncanakan matang sejak awal. Akibatnya, banyak persoalan dalam pelaksanaan yang menimbulkan polemik di muka publik. Luhut mengungkapkan Dewan Ekonomi Nasional sudah memberi masukan terkait pelaksanaan program MBG. Menurutnya sejumlah kendala yang muncul saat ini seharusnya dapat diantisipasi apabila perencanaan dan kajian dilakukan lebih matang sejak awal, utamanya untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Namun ia juga menilai pelaksanaan MBG terus menunjukkan perbaikan. Ia optimistis dalam 1 tahun ke depan, program ini akan berjalan lebih baik seiring berbagai penyempurnaan yang dilakukan. Terima kasih Bapak Ketua atas sambutan. Jadi kita habis waktu bertengkar sesama kita yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau dari awal perencanaannya, studinya dilakukan dengan proper. Jadi masalah kita adalah ide-ide besar Presiden tidak kita siapkan perencanaannya yang matang. Itu salah kita semua lah. Tadi tim dari DEN juga tadi malam diskusi sampai jam berapa itu dengan MBG, dengan Ibu Sari CS, dengan Trenggono. Kita diberikan masukan-masukan karena ini sudah kejadian nggak bisa dipotong begitu aja karena tadi apa gitu karena 3T yang dibilang itu ternyata banyak yang nggak benar padahal sudah keluar uangnya. Jadi bagaimana ini ya, kalau mau diributin kan repot. Jadi kita harus selalu berpikir cari solusi yang terbaik. Pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan soal program MBG yang belum dimatangkan sejak awal ditanggapi analis senior Strategic and Economic Actions, Roni Sasmita. Menurutnya, membenahi program MBG maka harus dikembalikan ke tujuan semula, yakni penanganan stunting atau TANKES. Karena itu MBG harus fokus, terutama untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Jika hal itu dilakukan, maka menurutnya anggaran akan sangat efisien.
MBG harus dikembalikan kepada the initial mandate-nya sebagai mandat aslinya, yaitu untuk menanggulangi stunting. Yang kedua, MBG harus diarahkan untuk memperbaiki gizi masyarakat di daerah 3T. Dua hal itu aja. Dalam hitungan kami di IC, kalau dikembalikan mandatnya untuk stunting, itu anggaran tidak akan lebih dari 60-70 triliun yang dibutuhkan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional menyinggung belum matangnya persiapan program makan bergizi gratis sehingga selama pelaksanaannya menimbulkan banyak polemik. Lalu perbaikan apa yang harusnya dilakukan? Apakah MBG harus fokus khusus untuk menangani stunting dan tidak dibagikan kepada seluruh siswa? Saya akan berdiskusi dengan para narasumber. Di studio Menara Kompas sudah bergabung Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong. Assalamualaikum Pak Bahtra, apa kabar Pak? Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, terima kasih sudah mau datang ke studio Kompas TV malam hari ini. Sementara lewat sambungan dalam jaringan bergabung bersama kami Emi Astuti dari MBG Watch. Selamat malam, Bu Emi dengan Tifal di sini, Bu. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu berbicara bersama kami. Pernyataan Pak Luhut yang saya cermati, poin pertama, ide-ide besar Presiden seharusnya diiringi dengan perencanaan yang lebih komprehensif. Teman-teman dari MBG Watch sudah mencatat masalah tata kelola yang masih jadi PR besar dalam pelaksanaan program prioritas dengan jumlah penerima manfaat yang cukup besar ini. Hal mendasar apa dari tata kelola itu yang menurut Anda rasanya masih belum jadi atensi sejauh ini? Bu Emi. Ya, jadi kalau masalah tata kelola ini kan yang paling krusial ini adanya ketidaktransparan ya, terus kemudian ada indikasi korupsi ya, kita udah menyaksikan bagaimana penangkapan ketua BGN dan wakil ketuanya, terus kemudian lain lagi kolusi, nepotisme di dalam. Nah, ini yang masih menjadi masalah di dalam tata kelola MBG ini, dan studi MBG Watch itu kan dari awal sudah menyampaikan kepada para pengambil kebijakan, kepada publik bahwa ada potensi korupsi di dalamnya, tata kelola yang buruk. Itu udah kami rilis, tapi itu tidak diperhatikan sama sekali. Nah, ada kasus-kasus kejadian luar biasa yang tercatat, 449 kejadian luar biasa dan juga berdampak pada 39 orang, keracunan hingga saat ini. Nah, ini yang sebenarnya seharusnya pemerintah ini dari awal memikirkan dan mendesain program ini sematang mungkin, baseline-nya seperti apa, terus kemudian untuk mencapai visi meningkatkan sumber daya manusia, mengurangi angka stunting, itu tidak cukup dengan satu kegiatan saja, dengan bagi-bagi makanan. Nah, ini yang desain dari program ini dari awal pun kita sudah kritisi. Nah, target-target selama 5 tahun itu kan harusnya jelas. Dalam setahun itu targetnya apa dan intervensi kegiatannya apa. Target 2 tahun apa, target 3 tahun, target 4 tahun, dan hingga 5 tahun. Nah, dalam target 1 tahun misalnya, seharusnya kan disiapkan dulu sistem tata kelolanya yang baik, mekanisme tendernya dilakukan secara terbuka, ada e-katalog di situ, procurement yang digital ya, procurement digital. Nah, ini yang tidak disiapkan dengan baik. Bukankah dalam 1 tahun pertama waktu itu dari Kepala BGN saat itu yang sekarang bertanggung jawab dalam kasus suap ini sudah pernah mengumumkan Bu Emi soal angka-angka itu tadi, angka-angka SPPG, target penerima manfaatnya bertambah, apakah itu kurang cukup? Tidak cukup menurut Anda? Mas? Bagaimana? Halo? Ya, Bu Emi, apakah karena begini, kalau kemudian masalah target yang Anda catat, tahun lalu saat Dadan masih menjabat sebagai kepala BGN, dia kan sudah pernah mengumumkan beberapa kali target SPPG bertambah setiap waktu, kemudian target penerima manfaat setiap waktu bertambah. Apakah itu kurang cukup menurut Anda? Kenapa sih harus menambah target SPPG? Kenapa tidak fokus kepada peningkatan kualitas makanan bergizi gratis ini? Kenapa terus menambah ekspansi, mau membuka ke negara lain, ekspansi ke Arab Saudi? Nah, ini kenapa tidak dipikirkan perbaikan tata kelolanya, justru mau menambah dapur? Ini yang tidak jelas. Bahkan ada satu dapur itu bisa dikelola oleh memiliki 40 dapur ya, satu yayasan bisa memiliki 40 dapur. Baik. Itu artinya apa? Tata kelolanya sangat serampangan, sangat buruk gitu. Oke. Nah, ini yang desain dan perspektif mereka ini yang kurang jelas. Jadi
tidak cukup niat baik, tetapi program ini tidak didesain dengan baik, resiko mitigasinya tidak ada, evaluasi monitoringnya itu dalam setahun tidak ada. Ya, kalau di dalam desain kan harus jelas apakah monitoringnya itu akan dilakukan per triwulan atau 6 bulan, kemudian evaluasi 1 tahun. Ini kan tidak ada evaluasi. Sudah kami tangkap poinnya di situ. Oke, ya, nanti Pak Bahtra, sorry, saya harus kasih giliran ke Pak Bahtra sekarang. Bu Emy, sorry, tahan dulu. Pak Bahtra, kalau Anda sepakat dengan pernyataan Bu Emy bahwa dalam perjalanan 1,5 tahun ini belum jelas tolok ukur secara kualitas dari MBG ini, makanya kemudian muncul masalah tata kelola seperti ini? Saya pikir ini kan dari waktu ke waktu terus dilakukan evaluasi ya. Terutama dengan kejadian kemarin, tentu Pak Presiden sudah menginstruksikan dengan jelas bahwa dengan adanya peristiwa-peristiwa yang kita anggap ada tata kelola yang kurang baik, terus kemudian penerima manfaat yang dianggap belum tepat sasaran, terus kemudian bahwa mungkin dengan kalau misalnya refocusing program ini dilakukan, tentu pasti ada juga penyesuaian anggaran yang pada akhirnya nanti bisa dilakukan atau berefek kepada penghematan anggaran. Dan sekarang itu saya pikir sudah dilakukan semua ya, dalam rangka menjalankan instruksi Presiden, terus kemudian Kepala BGN yang baru. Kalau kita lihat positif sekali ya hasil kerjanya, bahwa kemarin Wakil Kepala BGN sudah mengumumkan bahwa pada saat libur sekolah dihentikan sementara waktu, terus kemudian refocusing programnya, terutama soal kita berbicara penerima manfaat, lebih fokus lagi kepada betul-betul daerah yang kita kategorikan misalnya 3T atau daerah-daerah yang benar-benar memang membutuhkan soal makan bergizi ini. Itu kan setelah dengan posisi dari pejabat yang baru dan setelah ada pembenahan saat ini. Tapi kalau Anda lihat dari 1,5 tahun sebelumnya saat masih dijabat oleh Dadan yang tersangka dalam kasus permainan tata kelola ini, Anda melihat juga ada hal yang sama, ada perencanaan yang tidak matang di situ. Ya, pemerintah kan terus melakukan pembenahan dari waktu ke waktu ya, dan saya pikir Pak Presiden tidak tinggal diam. Tentu Pak Presiden banyak sekali melakukan evaluasi terkait dengan keberadaan program strategis ini, karena ini memang kan wajah depan ya program pemerintah pusat, dan tentu pasti yang namanya wajah depan program pemerintah pusat pasti selalu dimonitoring, pasti selalu dievaluasi dari waktu ke waktu, dan itu juga lah yang membuat pada akhirnya Presiden mengambil kesimpulan untuk memberhentikan ketiga pimpinan BGN itu, karena itu kan dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu. Jadi ini semua sejalan dengan apa yang menjadi keinginan dan kehendak Presiden, bahwa program ini harus betul-betul terlaksana, tercapai, tentu harus tepat sasaran, tepat guna, pengelolaan yang tidak ada penyimpangan, pengelolaan yang tanpa ada misalnya korupsi di sana, atau pengelolaan yang jujur, sehingga program strategis terkait dengan MBG ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, terutama yang betul-betul yang membutuhkan. Oke, nah ini ada pernyataan dari Pak LBP juga, Pak Luhut juga bilang begini, kenapa harus sekaligus? Kan bisa dibikin secara bertahap, sehingga kalau belajar dari kasus yang sedang diusut oleh Kejaksaan Agung sekarang, Pak Bahtra, dengan ada pernyataan dari Pak Luhut seperti tadi, menurut Anda harus ada prioritas kelompok orang-orang tertentu yang harus jadi perhatian awal dari program MBG ini, atau karena kan yang belakangan juga muncul, dahulukan 3T dulu, atau ada kelompok tertentu yang harus jadi prioritas untuk MBG ini biar tepat sasaran itu tadi? Jadi awalnya kan ini saya mau menjelaskan, Mas. Awalnya kan program ini ya, ini hasil riset Presiden Prabowo yang kita sering saksikan ya, berkeliling ke daerah-daerah, menyaksikan banyak sekali anak-anak sekolah kita ya, terutama yang mungkin masih berkekurangan ya, dilihat bahwa begitu beliau berkeliling menyaksikan anak-anak di daerah, misalnya umurnya sekian tahun tapi tidak mencerminkan postur tubuhnya, tidak mencerminkan dengan jumlah usia, terus kemudian banyaknya misalnya kita anggap bahwa ternyata daerah-daerah yang apalagi yang pedalaman masih banyak yang kekurangan gizi, terus kemudian tentu karena Pak Prabowo kepengen agar anak-anak Indonesia ke depan bukan hanya tentu soal gizinya, tetapi kualitas pendidikan kita juga makin baik. Nah, maka dari itu sekarang bagaimana nanti? Maka dari itu program ini diagendakan lah, terus kemudian menjadi program strategis pemerintah pusat yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Jadi saya pikir ini programnya yang tentu tujuannya yang baik
ya, tujuannya mulia, terus kemudian dilakukanlah program ini terutama daerah-daerah yang betul-betul membutuhkan, dan dalam perjalanannya kemudian bahwa ada penyimpangan di sana, ya, ada tata kelola yang kurang tepat, ini semua yang harus diperbaiki supaya kembali ke substansi awal program ini dilakukan. Jadi Pak Prabowo kan kepengen bahwa semua masyarakat Indonesia, terutama ya anak-anak kita, begitupun misalnya target penerimanya kan bukan hanya anak-anak, ada balita, ada ibu hamil. Jadi Pak Prabowo betul-betul ingin agar manusia Indonesia di masa depan itu unggul. Nah makanya itu diberesin dari hulunya supaya nanti produk kita di masa depan, ya, daya saing anak-anak kita juga makin baik, dan itu semua yang harus dilakukan agar program ini bisa lebih tepat sasaran. Oke, Bu Emy, terakhir singkat saja Bu, kalau menurut Anda, walaupun kemudian MBG Watch berharap ini moratorium dulu dihentikan sementara, tapi kan ada komitmen dari pemerintah untuk tetap melanjutkan ini. Ada saran dari Pak Luhut secara bertahap saja dibuat. Menurut Anda mana yang prioritas? Singkat saja Bu. Iya, yang paling singkat adalah selain moratorium, evaluasi dan audit nasional, evaluasi independen. Jadi evaluasinya ini melibatkan orang luar yang independen, termasuk audit nasional. Nah itu dulu, nanti temuannya itu apa-apa saja berdasarkan data dan faktanya, ya, baru itu kemudian diredesain lagi. Nah kenapa moratorium? Karena ini untuk menghentikan dulu korban-korban keracunan dan menghentikan potensi korupsi, kolusi, konflik kepentingan di dalam pengelolaan MBG ini. Ini sudah bukan menjadi rahasia lagi. Ini publik udah tahu situasinya seperti ini. Jadi kenapa sih pemerintah tidak mau moratorium dulu, perbaiki dulu, benahi dulu, audit dulu, evaluasi dulu, gitu. Baik. Nanti setelah itu baru ada rekomendasi-rekomendasi dari temuan tersebut, barulah diambil langkah-langkah berikutnya. Nah kalau tidak moratorium, ini akan berjalan terus masalah-masalahnya, keracunan massal, korupsi, itu semua akan berjalan terus. Benahi dulu itu dapur-dapurnya, sistemnya. Satu yayasan batasnya itu bisa mengelola berapa banyak dapur. Kenapa sampai ada yang mengelola 40-an dapur? Sudah kami tangkap poinnya di situ, Bu Emy. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami, Bu Emy, sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Pak Batra juga terima kasih sudah datang di studio Kompas TV kali ini. Selamat malam untuk Anda berdua. Iya. Dan kami akan lanjutkan informasi lain di Sapa Indonesia Malam. Usai jeda, pendukung timnas Jepang merayakan keberhasilan tim Samurai Biru lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tetap di Kompas TV. Saudara, gempa kembar yang mengguncang La Guaira bermagnitudo 7,5 telah menelan sedikitnya 235 jiwa berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Venezuela. Visual udara berikut ini menunjukkan berbagai kerusakan di daerah perkotaan Macuto, negara bagian Venezuela, Kamis lalu. Kementerian Dalam Negeri, Kehakiman dan Perdamaian mengungkap hampir 100 bangunan runtuh di La Guaira akibat gempa kembar Rabu 24 Juni. Sejauh ini lebih dari 4.300 orang terluka dan 235 orang meninggal. Militer Israel terus menggempur Lebanon Selatan di tengah paksaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menerapkan gencatan senjata di Lebanon. Kepulan asap membumbung di desa Al-Faqwa dekat kota Nabatiyah, Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat. Serangan udara ini tetap terjadi meski pembahasan gencatan senjata antara pemerintah Lebanon dan Israel tengah berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat. Hizbullah meminta Israel meninggalkan Lebanon tanpa syarat, sementara Israel enggan menerapkan jadwal penarikan pasukan dari Gaza dan Lebanon.
Ke dalam negeri, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut sayembara yang diutarakannya untuk mencari pelaku penyekapan dan penganiayaan selama 3 tahun nyatanya berhasil. KDM mengatakan sayembara 250 juta rupiah ini ternyata memberi efek psikologis kepada pelaku sehingga pelaku merasa selalu diawasi. KDM juga mengatakan seluruh pelayanan kesehatan korban dijamin. Sejauh ini proses pelayanan kesehatan untuk pemulihan korban dalam 2 minggu dibutuhkan 1 miliar rupiah dan sudah disediakan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Pertanyaannya apa? Silakan kami berikan dari mana? Ya, pertanyaan 1 silakan. Saya pernah menyampaikan sayembara. Siapa yang bisa melihat wajahnya melaporkan Saudara Taufik Hidayat akan dikasih 250 juta. Dan ternyata berdasarkan penjelasan dari Fakapolda, sayembara ini memiliki efek psikologi terhadap tersangka, yaitu dia pergi kemanapun merasa banyak orang yang mengawasi sehingga dia mengalami kebingungan. Karena mengalami kebingungan, maka dia balik lagi ke Bandung, dan setelah di Bandung akhirnya bisa ditangkap. Kemudian dari situ Pemda Provinsi Jawa Barat sudah memutuskan, pertama, bahwa terhadap korban dijamin seluruh pelayanan kesehatannya sampai sembuh. Berdasarkan catatan keuangan yang saya miliki hari ini, maka dibutuhkan dalam 2 minggu ini sebesar 1 miliar rupiah, dan kami menyiapkannya. Tidak usah lagi cari donasi ke sana kemari, tetapi yang berdonasi dipersilahkan. Dan saudara, terima kasih sudah menyaksikan program Sapa Indonesia malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda hanya di Kompas TV dan siapkan air mineral dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejuknya. Akhir kata, saya Audrey Chandra. Dan saya Tifal Solesa. Sebentar lagi ada Elgin dan Bella menyapa Anda dalam program Berita Utama. Selamat menyambut hari ini, hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat. Besok Besok sudah masuk kerja. akhir pekan. Selamat berakhir pekan untuk Anda menyambut akhir pekan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam didukung